Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai perlindungan konsumen BPJS. Adapun perlindungan hukum hak kesehatan warga negara berdasarkan Undang-Undang BPJS. BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan kepada seluruh warga negara. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang sering kali terjadi pada BPJS diantaranya 1. Kepesertaan, di mana pemegang kartu KIS atau Kartu Indonesia Sehat merupakan warga miskin yang iurannya ditanggung pemerintah. Berbagai media pernah memberikan bahwa pemegang kartu BPJS Kesehatan peserta mandiri ada yang mendapat pelayanan yang kurang memuaskan. Begitu pula dengan pengguna kartu KIS. Jika disandingkan pelayanan kartu BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta atau premium, maka akan terlihat perbedaannya. Kedua, biaya operasional. Tidak seimbangnya antara klaim dari ribuan fasilitas kesehatan dengan iuran premi yang diterima oleh BPJS Kesehatan, sehingga sampai tahun ini BPJS Kesehatan masih mengalami defisit anggaran sebesar kurang lebih 6 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan perilaku curang beberapa peserta yang hanya mendaftar dan membayar BPJS Kesehatan ketika sedang sakit dan tidak meneruskan membayar ketika sudah sembuh. Padahal, biaya yang telah dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk penyakit yang dideritanya belasan bahkan ratusan juta rupiah. Ketiga, pelayanan yang tidak optimal, di mana peserta sering merasa tidak dilayani secara maksimal, masih harus membayar karena stok obat kosong, harus mencari ke apotik yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sementara, para dokter mengeluh minimnya upah yang tidak sebanding dengan keahliannya, sedangkan fasilitas kesehatan menjerit klaim yang tidak bisa dibayar dikarenakan perubahan peraturan direksi yang belum diketahui. Adapun hak kesehatan adalah hak untuk hidup sehat baik secara fisik maupun rohani. Berikut macam-macam hak kesehatan dari berbagai undang-undang, di antaranya 1. Hak untuk mendapat informasi, di mana setiap orang berhak mendapat informasi yang detail dan lengkap tentang penyakit yang dideritanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, hak untuk pelayanan kesehatan, di mana dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketiga, hak kerahasiaan medis, di mana rahasia medis merupakan hak pasien yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan. Keempat, hak untuk mendengarkan pendapat kedua. Setiap pasien yang ragu dengan hasil diagnosa medis seorang dokter, maka punya hak untuk mencari tahu pendapat dari dokter lainnya tentang diagnosa medis yang dialaminya sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Yang kelima, hak untuk mendapatkan persetujuan pelayanan medis, di mana seorang pasien memerlukan tindakan medis yang berisiko tinggi sehingga pihak rumah sakit perlu mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga pasien atas tindakan medis tersebut. Adapun posisi hak kesehatan warga negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, di mana menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sudah menjelaskan secara detail
yaitu berbunyi setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial, sehingga penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Setelah peserta mendapat hak kesehatannya, maka di dalam pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan selanjutnya, peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. Adapun hak dan kewajiban dari BPJS berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, bahwa kewajiban BPJS itu meliputi 1. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta. 2. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. 3. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya. 4. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 5. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. 6. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya. 7. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun. 8. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 kali dalam 1 tahun. 9. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum. 10. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial. 11. Melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. Sedangkan dalam melaksanakan kewenangan sebagai dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS berhak untuk 1. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 bulan. Sekian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum